Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2025. Puji Tuhan, api sudah mulai mereda di Los Angeles. Kita bisa lega. Saya dengar juga sekarang fire department mereka lagi gali-gali. Jadi kalau ada sekam panas di dalam yang ini bisa dibuka dan didinginkan. Jadi jangan sampai bara itu akan nyebar dengan angin yang baru gitu. Itu so far yang saya dengar. Yang kedua, saya banyak mendapat pertanyaan dari teman-teman mengenai api. Kobuce bagaimana fire asuransinya di Los Angeles? Saya dengar katanya fire asuransinya di cancel oleh perusahaan asuransinya ya. Jadi saya mau ceritakan sedikit. Mereka juga tanya, Kobuce punya fire asuransi bagaimana? Kalau rumahnya kebakar apakah akan di-cover atau bagaimana? Bagaimana dengan teman-teman diaspora yang punya asuransi, fire asuransi? Apakah rumahnya digantikan semua atau bagaimana? Oke. Kebetulan saya juga adalah presiden association dari tempat saya. Jadi di Alhambra ini di punya tempat saya ada 16 townhouse dan saya presidennya. Saya mau cerita sedikit apa yang terjadi. Jadi tepatnya bulan lalu kami sempat dikejutkan dengan surat bahwa fire asuransinya mau expire, earthquake asuransi. Jadi gempa bumi. Jadi bukan fire yang bukan asuransi homeowner asuransi, tapi fire tambahan dari itu adalah asuransi untuk gempa bumi mau expire dan ditanya kalau mau diperpanjang harus tambah $12,000 satu tahun. $12,000 satu tahun. Jadi di homeowner saya itu kita bayar per bulan $175. Dengan kalau ditambah hanya untuk bayar additional fire earthquake asuransi akan mungkin sekitar $250. Jadi tambahan $75 per bulan. Nah, banyak homeowner kami tidak setuju. Jadi kita vote dan akhirnya banyak yang minta supaya asuransi earthquake asuransinya di cancel aja. Dengan pertimbangan karena earthquake asuransi ini agak unik ya. Kalau earthquake asuransinya saya dengar katanya kita harus bayar deductible dulu dengan plus 12.000 ini dengan deductible berapa itu? Kayaknya sekitar $1 juta deh ya. Jadi kalau kerusakan di bawah $1 juta kita harus keluarkan dari kantong sendiri. Sampai $1 juta 100.000 ya 100.000-nya baru dibayar asuransi. Yang $1 juta kita yang bayar sendiri. Jadi banyak orang pikir tidak worth it, untuk apa dilanjutin. Nah karena itulah kita punya earthquake asuransi di cancel. Tapi fire asuransinya tetap jalan dan menurut yang saya dapat, yang saya ketahui bahwa andaikan knock on the wood terjadi fire di tempat saya, semua terbakar misalnya habis, asuransi akan kita punya deductible $1.000 ya. Jadi sampai $1.000 kita bayar, di atas itu di cover asuransi sampai $5,8 juta coverage untuk seluruh itu kompleks ya. Jadi masih make sense lah. Jadi kita masih ada asuransi kayak gitu. Nah saya kemudian tadi tanya kepada sahabat saya Jenny Wibowo, yaitu First Way Insurance, bagaimana sih kemarin, apa benar memang ada dari asuransi batalkan asuransi mereka. Jadi dari info yang saya dapat, dia bilang begini, tidak biasanya tidak terjadi kalau asuransi tiba-tiba meng-cancel. Biasanya kemungkinan mereka punya asuransi sudah berakhir. Jadi unfortunately kemarin tuh sebulan sebelumnya mungkin sebelum fire itu ada yang punya asuransi sudah expire dan untuk lanjutkan mereka harus tambah gitu loh. Nah setahu saya kalau punya saya terpisah, jadi asuransi umum dengan fire dengan earthquake. Tapi yang satu bundle itu sudah termasuk fire asuransinya gitu. So itulah kurang lebih. Jadi pendapat saya bahwa
berita bahwa asuransinya cancel, yang meng-cancel mungkin tidak tepat. Yang lebih tepat mungkin itunya udah expire dan mereka tidak lanjutkan atau belum dilanjutkan dan ternyata telah terjadi sesuatu seperti itulah. Kemudian juga saya sudah jelaskan tentang hal itu. Nah, nanti mungkin dari First Way Asuransi bisa kasihkan nomor telepon di bawah just in case ada yang mau tanya lebih tepat. Poin kedua yang saya mau ceritakan, bagaimana dengan diaspora Indonesia. Unfortunately ada sekitar 5 sampai 6 nama diaspora Indonesia yang terkena daripada efek daripada fire ini. Tapi so far yang saya dengar bahwa mereka semua punya asuransi. Jadi puji Tuhan mereka bisa rebuild kembali. Namun dan juga puji Tuhan bahwa kami dengar bahwa akan ada bantuan janji dari federal melalui FEMA. Saya dengar FEMA udah turun bagi-bagikan mengenai makanan bayi dengan popok atau persediaan baby ya. Tapi saya dengar terakhir berita bahwa ditahan oleh Kongres, masih ditahan karena mereka tidak mau keluarkan uang sebelum katanya ada perubahan di California. Jadi ada string attached, namanya ada persyaratan ya. Nah ini sempat menjadi dipolitisasi kalau di Amerika saat ini karena mereka bilang ini kan California kan daerah Demokrat. Jadi Kongres yang sekarang banyak dari Republik yang majority bikin syarat ada string attached. Kamu lihat tuh waktu kemarin waktu Biden ya masih jadi presiden Demokrat, Florida yang kena bencana kemarin, mereka datang memberikan bantuan sepenuhnya tanpa ada syarat apa-apa. Jadi dia bilang, lu jangan bikin macam-macam ya. Nanti kalau Demokrat nanti yang jadi lebih ini berkuasa, kita juga bikin gitu loh. Ya. Jadi basically harusnya ya. Kalau ada bencana ya jangan dipolitisasi, begitulah misalnya. Terus kemudian saya dengar juga bahwa apa yang akan kami lakukan, kebetulan saya juga adalah presiden dari Indonesia Diaspora Network di Los Angeles dan bersama-sama dengan 15 orang sahabat-sahabat eksekutif board kami yang merupakan pimpinan organisasi dari bermacam-macam. Dan mereka telah bergerak duluan ya. Saya dengar dari IWA, yaitu organisasi wanita, yaitu pimpinannya Melanie. Mereka open house di Deko. Jadi orang-orang yang yang tidak punya tempat untuk mandi mereka bisa sana atau tidur di situ. Juga ada salurkan bantuan. Juga saya dengar dari BKS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja, Ibu Kirmi sudah kirimkan ke pendeta-pendeta dan para gereja mulai datang bantuan. So far sampai hari ini sekitar $3.500 sudah masuk dan masih ada beberapa bantuan lagi akan datang. Kemudian juga ada dari Jawa Plus, dari masyarakat Jawa ya, Pak David Mulyatno. Mereka bergerak juga mengumpulkan dana dan bantuan. Saya dengar juga ada dari Kawanua, ada pimpinannya namanya Jen Jacob, presiden utamanya namanya Lucy Rumantir. Mereka juga mulai bergerak. Kemudian ada dari Info, dari masjid ya, dari masyarakat Islam, Pak Sudarmaji, mereka sudah bergerak juga. Terus kemudian juga ada dari Indo Belanda, ada Michael. Kebetulan omnya terkena, jadi dia kayaknya fokus pada untuk omnya, Om Rudolf namanya, Indo Belanda. Terus kemudian saya dengar juga ada dari masyarakat dari kayak di atasnya Manado itu loh, ya Fanti, mereka juga boleh bergerak. Tapi yang utama kami semua bergerak pada besok hari Minggu 19 Januari. Saya mengundang teman-teman semua kalau bisa datang jam 2 sampai jam 5 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles atas kerjasama KJRI dan Indonesia Diaspora LA. KJRI juga ada menyumbang $2.000. Jadi nanti uang yang terkumpul pada hari itu, khusus pada hari itu atas nama IDN LA.
Jadi sebelum-sebelumnya atas nama organisasi masing-masing, tapi khusus pada hari itu atas nama IDNLA, dan semua dana yang terkumpul langsung dibagi rata untuk para korban yang terkena. Jadi itulah kurang lebih yang akan kami adakan. Sebenarnya event ini bukan untuk fundraising, tapi candle vigil. Jadi kami akan mengenang atau berdoa bersama dari 5 tokoh agama, ya. Ada dari Islam, Kristen, Buddha, Katolik, dan Hindu. Itulah yang akan kami lakukan so far. Dan sekali lagi kami mengucap syukur pada Tuhan bahwa fire ini sudah mulai padam dan tidak meluas, ya. Juga akan banyak konspirasi bahwa fire ini disebabkan oleh dari Demokrat atau Republik, yang terus terang saya tidak setuju karena tidak mungkin, ya, sebab ini murni adalah karena angin yang dahsyat. Saya sendiri melihat pohon-pohon pada tumbang sampai akar kecabut. Bayangin pohon besar bisa akarnya kecabut, tuh anginnya kencangnya gimana. Dan itulah yang membuat kesulitan bagi fighter di sini. Kita juga berterima kasih pada negara-negara sahabat yang mengirimkan bantuan dari Kanada, dari firefighter dari Kanada dan Meksiko, Afrika Selatan katanya ada datang sini mengirimkan bantuan. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi kita akan sungkan kalau misalnya tiba-tiba kita akan berperang dengan Kanada atau Meksiko, ya, karena mereka lagi bantu kami nih. Kita gimana nih, kita tidak ada balas budi gitu, ya. Jadi ya memang ada isu saat ini bahwa Presiden Trump mengklaim Panama, ya. Jadi Panama kalau tidak salah sempat lepas di zamannya Presiden Carter, ya, waktu itu terusan ini, dan independen dan mau diklaim oleh Presiden Trump. Ya, ada rumor yang berkata bahwa karena Presiden Trump mau wajahnya dipahat di gunung Rushmore, ya gitu, ya. Kan ada 4 wajah presiden yang dipahat tuh, mau nomor 5. Jadi dengan karena itulah dia mau klaim Panama. Tapi ada juga bilang bahwa Panama itu mempunyai strategi yang penting karena banyak kapal-kapal dari Cina melalui tempat itu dan membayar pajak. Jadi itu salah satu penting untuk meningkatkan ekonomi Amerika. Ada yang punya ini juga dengan klaimnya green yang di atasnya Kanada itu gede banget tanahnya, ya, bisa satu benua. Green Island Greenfield pokoknya walaupun green tapi itu adalah es kebanyakan. Konon di sana banyak minyak, ya. Jadi katanya mungkin ada teman-teman Pak Trump yang mau ambil minyak di situ, ya, nggak tahu lah, ya. Tapi another side juga story bahwa kalau Rusia nyerang kita, kan itu dekat berbatasan dengan Rusia dan Kanada. Jadi kalau tidak karena Kanada kurang kuat persenjataannya, nanti kalau Rusia ambil itu gampang masuknya ke Amerika, katanya begitu. So kita tidak tahu apa motif sesungguhnya. Juga ada isu tentang penekanan ekonomi pada Meksiko, bahwa akan mengenai tarif atau apa semuanya gitu, ya. Jadi kita lihatlah, rakyat telah berbicara, rakyat Amerika telah berbicara, walaupun kita mempunyai pilihan masing-masing, tapi kita harus menghormati apa yang menjadi pilihan rakyat. Apa yang menjadi konsekuensi daripada itu kita belum tahu, ya. Kemarin saya baru dengar news bahwa orang lagi panik karena pekerja pemetik buah di daerah Northern California ini pada ditangkapin. Jadi khawatir bahwa itu akan merambat pada orang Indonesia, diaspora Indonesia di LA. Tapi so far diaspora Indonesia di LA tenang-tenang aja, karena mereka bilang bahwa yang ditangkap itu paling yang kriminal, ya. Walaupun tentu yang ditangkapi yang di pemetik buah itu kan belum tentu kriminal, mereka tidak ini, ya. Jadi kita lihatlah apa yang terjadi 2 hari lagi, ya. 2 hari lagi akan terjadi
pelantikan Presiden Trump. Saya dengar juga hari ini lagi pada demo di Washington DC, wanita dari grup wanita, mereka demo bahwa Presiden Trump menjadi Presiden Amerika gitu. Ya. Tapi saya kira itu tidak akan merubah konstitusi karena beliau telah terpilih sebagai Presiden Amerika dan harus dilantik. Ya. Terserah kita setuju atau tidak, tapi itu kita harus mengikuti konstitusi. Ya. Dan semoga terjadi transisi yang damai. Seperti biasa, biasanya begitu. Kecuali pada 4 tahun lalu, yaitu Trump mencoba merubah hal itu. Tapi biasanya selalu terjadi peralihan secara damai. Kayaknya mereka harus belajar dari Presiden Jokowi, ya, yang memberikan peralihan secara damai kepada Prabowo. Teman-teman, ini adalah sedikit informasi yang saya ada sampai saat ini. Maaf ya, saya terbatas. Saya hanya cerita sebatas yang saya ketahui. Sekali lagi, kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa semua sudah bisa teratasi. Amin.